Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Tuhan, Engkau yang memanggil hamba untuk melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang menguatkan hamba, Engkau yang menopang hamba-Mu dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami percaya kami berkumpul di tengah hujan yang dari tadi malam, dengan segala tantangan, dengan segala permasalahan yang setiap keluarga hadapi di tempat ini. Kami datang mau cari wajah-Mu, kami datang mau dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa Tuhan agar melalui rumah tangga hamba-Mu ini Tuhan, banyak rumah tangga boleh diberkati. Agar melalui firman yang Kau titipkan kepada hamba-Mu ini, agar banyak suami-suami dibangkitkan, ada banyak istri-istri berbahagia, agar rancangan iblis tidak digenapi dalam rumah tangga kami, agar hanya rancangan Tuhan saja yang digenapi dalam setiap rumah tangga Tuhan di tempat ini. Allah Roh Kudus, hamba penuh dengan kekurangan. That's why hamba memanggil nama-Mu, meminta pertolongan-Mu untuk memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami percaya bahwa Tuhan mau bekerja melalui para suami. Tuhan mau memakai para suami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kuatkan, teguhkan hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Mohon maaf saudara, saya duduk. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi dong saudara. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya mau melihat tangan-tangan yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan annyeonghaseyo, bilang saudara. Annyeonghaseyo saudara. Saudara yang hadir hari ini saudara orang-orang hebatnya Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Tadi malam sampai 1:30 saya masih di IGD saudara. Karena demam sampai 40 saudara. Dan dokter bilang harus istirahat. Dan saya pulang dan tadi malam juga susah tidur saudara, 2-3 hari demam panas tinggi. Tetapi hari ini atas doa dan dukungan saudara saya bisa hadir di tempat ini saudara. Puji Tuhan. Kalau mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus boleh saudara. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena pesannya begitu penting, pesannya begitu, saya merasakan begitu berat pesannya saudara. Makanya istri saya bilang sama saya, diganggu kamu itu makanya. Dan karena itu saudara, saya berdoa agar kiranya khotbah ini boleh memberkati setiap rumah tangga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini tema khotbahnya saya beri judul adalah 3 Marks of Biblical Husband, atau 3 tanda suami yang biblical atau suami yang sesuai dengan Alkitab. Saudara, ketika bicara mengenai suami, kira-kira apa yang muncul di dalam benak saudara, suami ideal? Khotbah ini bagi saudara yang belum menikah, saudara bisa menjadikan sebuah bahan untuk menceklis siapapun orang-orang yang dekat dengan saudara. Tapi bagi saudara yang belum atau sudah menikah, kiranya khotbah ini saudara bisa, kalau suamimu dia orangnya, saudara boleh peluk dia dan bilang thank you so much saudara ya. Tapi kalau belum saudara, khotbah ini juga boleh membentuk setiap saudara. Kira-kira apa yang muncul dalam benak saudara ketika berbicara mengenai suami yang ideal? Kalau nilai-nilai dunia pasti yang pertama ganteng ya saudara ya, pintar ya saudara ya, atau mungkin ya nggak usah banyak-banyak Pak Pendeta, yang penting punya wibawa. Ya kan, bawa mobil, bawa rumah gitu kan saudara ya. Nah banyak perempuan mengharapkan suami yang baik.
Banyak pria juga merasa sudah jadi suami yang baik. Tapi banyak dari kita lupa bahwa Tuhan tidak meminta kita menjadi sekedar suami yang baik, tapi Tuhan meminta kita menjadi suami yang benar. Karena saya selalu bilang baik belum tentu benar, tapi benar itu pasti baik. Baik belum tentu dari Tuhan, tapi benar itu pasti dari Tuhan. Dunia banyak mengajarkan bagaimana kita mendapat cara suami. Ada banyak dating apps sekarang, Bapak Ibu. Dan gak sedikit, tapi hanya sedikit yang ngajarin gimana jadi suami. Bahkan menurut Alkitab. Makanya Bapak Ibu mari kita baca 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. 3, 2, ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah apa? Tetaplah kuat. Kalau saudara seorang perempuan yang sedang mencari pria yang dari Tuhan, ini momen yang tepat untuk mengecek apakah orang dekat saudara adalah pasangan yang sesuai dengan Alkitab. Bapak Ibu, saya buka dengan sebuah, ya banyak orang ngomong gini, pernikahan adalah sebuah workshop saudara ya. Di mana suami work, istri shop. Pintar saudara ya. Pernikahan adalah sebuah hubungan di mana salah satu pihak selalu benar dan pihak yang lainnya adalah sang suami. Ya saudara yang gak ngerti gak apa-apa saudara. Jangan pernah berdebat dengan istri ketika dia sedang marah. Tunggu dia tenang. Dan jangan berdebat kalau istri lagi tenang, nanti dia marah. Ya saudara ya. Rumah tangga itu rumit. Yang sederhana, kalau sederhana itu namanya rumah makan. Suatu hari di sebuah pemakaman, ada seorang pria menangis terseduh-seduh di atas sebuah gundukan tanah makam. Pria itu berteriak dengan penuh duka, "Kenapa kamu harus mati? Kenapa kamu pergi begitu cepat? Hidupku hancur karena kamu sudah tiada." Seorang peziarah lain lewat dan merasa iba. Dia mendekat, menaruh tangannya di bahu pria itu dan bertanya dengan lembut, "Saya turut berduka cita, Pak. Apakah ini makam istri Anda yang tercinta?" Pria itu menenggak dengan wajah basah kuyup dengan air mata dan menjawab, "Bukan, ini adalah makam suami pertama istri saya. Kenapa dia harus mati dan membiarkan saya menikahi wanita itu?" Kita mengerti bahwa menikah itu bagi saudara yang masih mungkin karena hujan di luar, jadi rada-rada lama otaknya saudara. Mungkin nanti malam lagi gosok gigi baru, Bapak Ibu kita mengerti bahwa pernikahan itu tidak mudah. Pernikahan itu apa Bapak Ibu? Tidak mudah. Makanya saya selalu bilang pernikahan bukan lomba lari cepat. Pernikahan adalah ketika kita bertemu yang tepat dari Tuhan. Nah hari ini saya akan memberikan a simple guide about being a biblical husband. Bapak Ibu apa sih guidance yang tepat untuk menjadi suami yang sesuai Alkitab mau? Saudara siap untuk diberkati? Coba yang siap diberkati boleh lambaikan tangan saudara. Yuk tolong kasih energinya sama saya saudara. Yang siap diberkati yuk. Woi mantap. Mantap. Lebih tepuk tangan lebih dahsyat lagi dong. Ayo. Itu gaya pagi lebet saudara ya. Udah gak panas ya. Tadi kayak air neraka saudara, panas sekali. Saya bilang ini yang bikin kasih air ini marah emosi apa gimana. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa a husband is a leader. Suami adalah pemimpin. Bu, sama-sama bilang sama saya, suami adalah pemimpin. Bu, kurang tulus bu. Sama-sama semua, 1, 2, 3, suami adalah pemimpin. 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga bilang demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah, dan kepala dari Kristus ialah siapa saudara? Ingat, leader bukan Tuhan. Tuhan gak bilang suami jadi Tuhan. Tuhan bilang suami jadi leader. Dan ingat, leader itu bukan dominan, bukan abusive. Leader di sini adalah Bapak Ibu, dia menjadi pemimpin. Gak berarti dia bisa semena-mena sama istrinya. Ingat, perempuan diambil dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki. Kenapa? Supaya gak diinjek.
diambil Bapak Ibu bukan dari tulang kepala, supaya dia tidak di atas. Dari tulang rusuk aja pengen di kepala dia. Beberapa istri nggak di sini saudara, di Zimbabwe. Nah, yang perlu kita mengerti Bapak Ibu, suami yang tidak memimpin, suami yang tidak dipimpin oleh Kristus, tidak akan bisa memimpin istrinya dan anak-anaknya. Saudara perlu mengerti konsep ini dulu. Saudara jangan bilang begini, saya pemimpin, tapi kamu nggak dipimpin oleh Kristus. Suami yang benar, Bapak Ibu, kepemimpinan bukan hanya bicara soal kontrol, tapi arah, ngikutin kompasnya Tuhan. Makanya Bapak Ibu kita perlu mengerti ini, bahwa ketika suami menjadi pemimpin, suami tersebut Bapak Ibu, gimana dia mau mimpin kalau dia nggak mau dipimpin? Yang ngerti bilang amin dulu. Gimana dia mau mimpin kalau dia nggak mau dipimpin? Yang memimpin suami kata Alkitab tadi siapa? Kristus. Oleh karena itu yang pertama, salah satu sikap dari kepemimpinan leadership adalah quality of leader. Yang pertama adalah proaktif. Pemimpin itu Bapak Ibu adalah proaktif. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, yang dicari oleh Allah siapa? Adam. Allah berkata kepada pria itu, di manakah engkau? Karena Tuhan ingin meminta laki-laki proaktif. Dalam rumah tangga, laki-laki nggak boleh pasif. Celakanya kita berada di pandemi, laki-laki pasif. Celakanya sekarang ada banyak perempuan-perempuan memohon kepada pasangannya untuk aktif. Bahkan ada banyak laki-laki, Bapak Ibu, yang gantungin orang sedemikian rupa. Sampai pasangannya dorong-dorong dia untuk nikahi aku dong. Karena pasifnya minta ampun. Menurut beberapa penelitian, sekitar 60% pasangan mengalami pola istri menuntut komunikasi, suami menarik diri. Bahkan studi Goodman menemukan sekitar 85 suami cenderung menarik diri saat konflik emosional. Jadi kalau lagi ribut, lagi debat, biasanya laki-laki malah mundur. Padahal sebagai pemimpin, laki-laki nggak boleh mundur. Oh, nggak ada yang amin nih. Udah ada dari tengah malam ini gede gue. Laki-laki harus ambil inisiatif. Gak ada yang amin nih. Jangan pasif. Laki-laki yang mimpin. Gimana mau mimpin kalau dia pasif? Halo? Setuju gak saudara? Banyak sekarang laki-laki gitu kan. Gimana menurut papa? Terserah mama. Halo? Atau dia bilang sama orang rumahnya, papa pemimpin. Tapi anaknya tahu, papa panglima, mama pangnam. Nah, setuju gak sama saya? Sekarang kita berada di pandemi, laki-laki pasif banget. Pasif. Makanya tanpa sadar pelan tapi pasti kepemimpinan diambil oleh istri. Celakanya istri sangat aktif. Mungkin kebanyakan makan garam sama gula. Aktif banget. Sehingga apa? Giliran ditanya begini, ibu sih terlalu aktif, gak kasih ruang sama suami buat bergerak. Ya elah pak, saya kasih ruang pak, dia diem aja pak kayak kura-kura. Lama banget jalannya pak, lama banget. Ya itulah dia. The beauty of marriage. Gimana caranya suami dikasih ruang untuk memimpin. Dan gimana caranya istri tetap sabar memberikan kepemimpinan kepada suami. Walaupun ujung-ujungnya suami ngambil keputusan, tanya lagi, ya udah apa yang baik menurut mama, mama lakuin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang hari ini Tuhan kasih mandat kepada laki-laki untuk memimpin. Sebagai contoh anak-anak muda, kalau kau suka sama orang, doa itu bagus. Tapi jangan sekedar doa. Deketin orangnya, bilang sama dia, adek, abang suka sama kau. Ada pertanyaan? Pak, gimana kalau ditolak? Take as a man. Coba lagi. Bukan orang yang sama, yang lain. Loh, laki-laki harus apa? Memimpin. Jangan sampai cewek yang nembak. Masa cewek yang nembak? Udah kebalik, betul tidak?
Di mana-mana laki-laki yang ngejar, perempuan yang dikejar. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, ini biologi. Sel sperma ngejar sel telur. Nggak ada sel telur ngejar-ngejar sel. Udah gila itu. Saya pendeta yang percaya laki-laki tugasnya aktif, proaktif. Kalau ada konflik di keluarga, laki-laki harus muncul. Katakan amin. Kalau ada masalah di keluarga, laki-laki harus tampil. Katakan amin. Jangan cuma diem aja gitu. Amin. Coba colek suamimu, tampil Pak. Jangan lihat saya, colek dia. Bilang tampil Pak. Amin. Suami kalau disuruh tampil, jangan malu, tampil. Aku tampil. Gila loh. Ini antara pusing sama khotbah jadi satu nih. Yang kedua Bapak Ibu, ciri leaders adalah laki-laki harus pursue God. Bapak Ibu, you cannot lead your home if you are not lead by the Lord. Gimana mau mimpin rumah kalau saudara nggak dipimpin oleh Tuhan? Pemimpin yang baik adalah pengikut Roh Kudus yang baik. Our manual book dalam rumah tangga, bagaimana kamu memperlakukan istrimu, bagaimana kamu memperlakukan anakmu, bukan dari orang tuamu memperlakukan anakmu, tetapi dari Alkitab. Amin. That's our manual book, Alkitab. You can only be a good leader if you are good follower your God. Kamu akan menjadi good leader kalau kamu good follower untuk firman Tuhan. Mari kita baca Markus 10 ayat yang ke-45. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Karena di rumah tangga, suami harus jadi role model dalam cari Tuhan. Saya ulang lagi. Di rumah tangga, suami harus jadi role model dalam cari Tuhan. Suami yang gak mengejar Tuhan, suami yang gak cari Tuhan, gak akan bisa memimpin keluarga dengan baik. Itu udah definitely. Gimana anak-anakmu gak pernah lihat kamu buka Alkitab, Pak? Anak-anakku cuma lihatnya kamu megang remote nonton Netflix atau main game atau mancing, keributan. Halo? Setuju gak sama saya? Gimana orang rumahmu mau lihat Tuhan? Kalau setiap hari mereka gak pernah dikasih lihat bahwa papanya bangun pagi buka Alkitab dan doa. Yang ketiga, Bapak Ibu, seorang suami adalah leader. Yang pertama adalah proaktif, yang kedua adalah mengejar Tuhan, dan yang ketiga, seorang suami ada di kesukaan saya, pastor in the home. Seorang suami adalah pastor di rumahnya sendiri. Suami harus jadi imam dalam keluarga. Katakan amin. Suami harus pimpin doa. Suami harus baca Alkitab bersama. Suami harus didik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Suami harus atur kapan ke gereja. Gak peduli anak-anak punya jadwal apapun, pokoknya ke gereja. Suami ketika anak-anak lagi tidur harus mendoakan anak-anak lagi tidur. Ketika anak-anak berangkat sekolah harus mendoakan anak-anak berangkat sekolah. Kalau ada apa-apa di rumah yang menyerang, kuasa gelap, gangguan setan-setan yang menyerang keluarga di rumah, bukan telepon pendeta. Karena di rumah ada pastor. Yaitu siapa? Suami. Makanya saya bilang di poin sebelumnya, suami harus ngejar Tuhan. Kebiasaan saya di rumah, tiap kali tidur anak-anak saya doain. Tiap kali bangun saya doain. Suami harus jadi pendeta
di rumah tangganya. Ada yang amin. Amin. Sama-sama para suami bilang sama saya pendeta di rumah saya. Kurang semangat, saya pendeta di rumah saya. Amin. Bapak pendeta. Dari sinode mana? Nggak ada yang ngangkat sih. Ya Tuhan yang ngangkat sih. Amin. Udah, istri-istri bahagia banget. Bahagia. Percayalah Pak. Kalau istrimu lihat nih, kamu bangun nih. Dia lagi naik ke atas kamar nih. Kamu dilihat lagi doain anak-anak gitu. Oh dia akan begini nih. Terima kasih Tuhan. Kau berikan dia kepadaku. Tapi kalau dia naik ke atas nih Pak. Kamu lagi di pojok rumahmu. Game. Push rank. Dia bilang gini. Tuhan cobaan apa lagi ini Tuhan. Betul gak? Percayalah. Tidak ada suami istri yang paling bahagia. Melihat suaminya. Bapak Ibu. Salah satu sifat dasar wanita mau dipimpin. Dan celakanya wanita itu pinter-pinter. Loh kok saudara gak amin? Saudara mau bilang istrimu bodoh-bodoh. Pinter-pinter kan? Mereka gak mau dipimpin sama orang yang bukan bodoh. Kok langsung bodoh aja sih? Ada masalah apa sih? Mereka gak mau. Ini yang saya pelajarin ya. Mau bikin wanita takluk bukan duit. Bukan. Wanita yang benar ya. Kalau yang ngaco duit. Wanita yang benar akan takluk. Satu poinnya. Apa Pak Pendeta? Mereka lihat kamu cinta Tuhan. Itu mereka tunduk setunduk-tunduknya. Beneran. Mereka akan begini. My king. Kalau mereka lihat kamu cinta Tuhan. Kalau mereka lihat kamu doamu jalan. Penyembahanmu jalan. Baca Alkitabmu jalan. Kamu doain anak-anakmu. Kamu doain istrimu. Kamu pimpin perjamuan di rumah. Kamu pimpin persembahan. You bikin gereja aja di rumah lah. Amin. Wanita akan tunduk. Wanita yang benar ya. Kalau dia lihat suaminya takut Tuhan. Pegang omongan saya. Dia gak akan ngelawan kamu. Karena dia lihat apa? Ada materi Tuhan di hidup dia. Loh, istri tahu loh. Kalau suaminya takut Tuhan, cinta Tuhan. Gak berani dia. Karena kenapa? Berabe kalau gue lawan nih orang. Ada urapan. Ada wibawa. Yang keempat, pemimpin proaktif. Yang kedua, pemimpin pursue God. Yang ketiga, pemimpin pastor in the home. Yang keempat, pemimpin adalah protector. Pemimpin adalah Tuhan kasih. Majority dari semua laki-laki itu berotot. Lebih besar ototnya laki-laki daripada perempuan. Mayoritas badan laki-laki besar. Kepadatan tulangnya lebih besar daripada perempuan. Tetapi ini bukan dibuat buat mukulin istri. Ini dibuat untuk apa Bapak Ibu? Melindunginya. Saya selalu bilang. Laki-laki punya masalah apa sih pukul istri? Walaupun mungkin istri kadang-kadang kalau lagi moncongnya. Itu cobaan kan. Tampar aku mas, tampar. Tampar. Jangan kau tampar. Saya selalu bilang. Laki-laki kalau berdebat bukan naikin nada suaranya. Tapi naikin kualitas argumennya. 2 minggu lalu saya bilang. Tidak ada orang bertobat karena dibentak. Setuju gak? Saya gak pernah dengar orang bilang, oh puji Tuhan selama sering dibentak saya bertobat. Betul gak? Tidak ada orang bertobat karena Pak saya orang Batak, gue orang apa? Nggak, jangan berlindung di suku gitu maksud saya. Pak saya orang Ambon, Pak saya orang Papua, Pak saya didik dengan cara yang keras. Itu kan didikan orang tuamu. Makanya saya bilang, Bapak Ibu manual book kita bukan orang tua kita. Tapi Alkitab, manual book kita bukan orang lain. Bahkan manual book kita bukan pasangan goals, couples goal itu yang di Instagram. Percayalah dia couples goals, kenyataannya nggak goals itu. Setuju nggak saudara? Setuju nggak? Manual bookmu bukan Gideon dan Amanda, bukan. Tapi manual bookmu siapa?
Alkitab. Tuhan. Sama-sama bilang sama saya para suami, sebagai suami kurang semangat, sebagai suami kurang semangat, sebagai suami pantang saya pukul istri. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang kedua, Bapak Ibu, ini hanya poin, kita cepat saja. Yang pertama adalah suami adalah pemimpin. Yang kedua, suami, a husband is a labor. Seorang suami adalah pekerja keras. Sama-sama bilang sama saya, pekerja keras. 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tetapi apalagi seisi orang itu apa? Murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak apa Bapak Ibu beriman. Kita nggak bicara about being money machine, saya nggak ngomong gitu. Tetapi ini soal sikap bertanggung jawab. Alkitab bilang orang kaya gini yang tadi kita baca dianggap menyangkal iman, dianggap nggak beriman. Karena tanggung jawab bicara soal iman. Mari saya kasih tahu sama saudara. Program awal Tuhan sama manusia, sama laki-laki. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Tuhan dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Sama-sama bilang sama saya, mengusahakan. Sama-sama bilang sama saya, memelihara. Ini ayat ditulis sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi jangan bilang sama saya bekerja adalah konsekuensi dari dosa. No. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, memang desain awal manusia terhadap Allah, terhadap manusia adalah bekerja. Bapak Ibu bekerja bukan karena terpaksa. Bekerja bukan karena tuntutan dari pasangan, tapi bekerja karena kita dipanggil untuk membangun dan mengusahakan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Sebuah survei Bapak Ibu, dulu tahun 1950 di Amerika, hanya 1 orang dari 50 pria yang tidak bekerja. Tapi sekarang di Amerika mendekati 1 dari 9 pria tidak bekerja. Ini gak bekerja bukan karena disabilitas ya. Tapi karena males. Ada banyak, mohon maaf Bapak Ibu, kita berada di salah satu pandemi laki-laki pemalas. Yang kerjaannya itu dia tadi games, mancing. Tapi minta dihormatin. Tapi minta dihargain. Kalau ngomong kasar, maki-maki. Ini sepi amat. Laki-laki pemalas. Tuhan panggil kita untuk a husband is a provider, breadwinner. Suami itu adalah provider. Ini bukan hanya bicara soal uang, tapi juga rasa aman. Sekarang kita berada di 2 ekstrim pria. Ekstrim yang pertama adalah passive and avoidant. Pria-pria nggak memikul tanggung jawab, males, tarsok. Atau yang kedua workaholic tapi absence. Pekerja keras, kerja mulu, tapi nggak pernah hadir buat keluarga. Uang sih lancar, tapi sampai rumah sisa cuma capek doang. Makanya saya mau bilang nggak mudah jadi suami yang takut akan Tuhan. Betul tidak? Nggak mudah, nggak gampang. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, we can do it. We can do it. Ada banyak suami-suami, mohon maaf sudah nggak di sini. Saya berharap nggak ada di sini. Malasnya minta ampun. Disuruh kerja ngomong begini, aduh saya kan lulusan S2. Saya nanti deh tunggu pekerjaan yang cocok sama saya. Aduh saya sih nggak apa-apa sih jadi pelayan restoran, tapi kan saya kan lulusan luar negeri. Padahal di saat bersamaan istrinya lagi kerja buat hidupin anak-anaknya.
Bagi saya laki-laki yang tidak memberi makan istri dan anak-anak kayak kata Alkitab, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Halo? Saya ketika menikah dengan istri saya, Pastor Amanda Zevanya, saya tanya sama dia begini. Waktu ketemu ya, udah ngobrol segala macam, saya gini, kamu mau nggak hidup susah sama saya? Saya bertanya, ini pertanyaan retorika. Mau nggak hidup susah sama saya? Susah kayak gimana katanya? Ya pokoknya susah deh, kekurangan. Saudara mau tahu dia jawabnya apa? Saya kira jawabannya begini, aku akan dampingi kamu sampai selama-lamanya. Dia bilang begini, maaf ya katanya, papaku tinggalin aku sama mama pergi ke Papua buat kerja keras, buat aku gak susah. Aku gak mau nikah sama orang yang bikin aku susah. Kok saudara dukung dia ya? Kalau di tengah jalan rumah tangga kita kenapa-napa, I will fight. Tapi aku gak pernah mau terima laki-laki yang males. Aku gak akan mau terima katanya. Kalau kamu udah usaha, udah kerja keras, belum dapat jawabannya, I will stay with you. Tapi kalau kamu gak giving your best katanya, no. Papa aku gak ninggalin aku ke Papua. Sampai hari ini masih di Papua papanya. Tiap bulan ngirimin duit agar aku sama mamaku nggak hidup susah. Tuh dengar para perempuan yang belum nikah, pakai hati boleh, tapi otak jangan lupa. Amin. Otak jangan, coba bilang kiri kanan, otak jangan lupa. Bilang. Amin. Ada orang bodohnya terlalu sempurna. Jadi bodoh sempurna banget gitu. Pak tapi dia ganteng, Pak alisnya nyambung. Ganteng kalau pemalas buat apa? Setuju nggak? Ganteng kalau pemalas buat apa? Halo? Ganteng buat apa kalau istri yang hidupin? Halo? Halo, shalom? Istri yang hidupin, suami cuman diam. Lain hal kalau suami udah kerja, istri diberkatin lebih, saya ngerti. Tapi yang beda begini nih, suami diberkatin, bisa punya kemampuan, tapi istri kerja bagus, suami jadi males. Pakai apa-apa fasilitas istrinya. Pakai apa-apa pakai semua istri. Bagi saya sebagai laki-laki, maaf ya jangan marah sama saya. Maaf nih. Ini gak ada pesan sponsor nih. Saya sih malu. Malu. Sekarang aja lihat istri saya, khotbahnya yang nonton lebih banyak, saya sedikit malu. Malu gua. Gua gak ngerti apa maksud tepuk tangan lo nih, gua gak ngerti. Kami berdua kompetitif kami. Tentu dalam batas-batas tertentu, kompetitif kami. Untung aja yang nyiapin khotbah gua kan. Masih ada kredit dikit lah. Loh iya dong, suami itu diberitakan untuk memimpin. Suami gak boleh males. Anak-anak muda nih, kamu boleh bangga, Pak saya ganteng Pak, badan saya six pack. Tapi kalau kamu pemalas, kamu tuh hama. Tahu hama gak? Keras ya perkataan saya, bodoh amat. Laki-laki mohon maaf saudara ya, cuman modal muka doang. Gak mau kerja keras. Kalau saya jadi ayam mertuanya gak gue kasih anak gue. Lebih baik mukanya lumayan, harus punya muka lah. Nah, tiba-tiba rata kan. Setan hantu bagaimana nih? Gak setuju gak? Nggak, saya kasih sama saudara, nanti nih kamu yang jatuh cinta karena look. Nanti ketika kamu nih mau tidur nih, perut keroncongan. Ayang bebek, aku mau makan ayam bebek. Lihat mukaku sayang. Bisa dimakan gak hidungnya ayam bebek? Nggak bisa dong, saya kan aku ganteng. Beneran. Makanya banyak laki-laki perempuan cantik jatuh sama laki-laki yang gak ganteng. Karena kenapa? Kaya. Kok saudara kayak gak dukung saya gitu sih? Saya ngajar yang real loh. Betul gak? Jangan juga ngajar kekayaan, lo gak ada otak. Tapi maksudnya gini. Laki-laki itu dipanggil Tuhan buat menjadi breadwinner, provider buat rumah tangganya. Kerja yang benar, itu maksud saya. Waktu saya 2 tahun yang lalu memutuskan memulai kerinduanku. Saudara mau tahu gak apa di otak saya pertama?
Gue kasih makan apa nih istri sama 2 anak gue nih? Duit dari mana nih? Gimana nih? Melangkah dengan iman. Saya bilang sama istri saya, maju kita, maju, gas kita, gas, maju. Hantaman badai. Bapak ibu laki-laki bisa ngadepin serangan dari luar demikian rupa. Tapi nggak akan mudah ngadepin serangan dari dalam. Yang repot apa? Di luar diserang, di dalam diserang. Habis. Di kantor diperes. Sampai rumah diperes lagi. Makanya nggak heran suami-suami banyak sakit jantung. Betul. Survei membuktikan 60%, buktikan omongan saya, 60% yang kena sakit jantung rata-rata laki-laki. Kalau nggak percaya cek istrinya. Kalau kuat istrinya, oh pantas jantungan. Yang keempat, yang ketiga. 2 Tesalonika 3 dulu saudara, ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya akan segera selesai. 2 Tesalonika 3, 10 dan ke-11. 3, 2, ya. Sebab jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia. Ayat 11 kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang dan tidak melainkan apa? Dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahasa kasarnya tidak berguna apa sih? Main game. Tidak berguna apa sih? Hobi-hobi. Yang hobi sih boleh. Tapi kalau sampai gak kerja karena hobi itu tidak berguna. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. A husband is a lover. Ini juga penting. Seorang suami adalah seorang, apa bahasa Indonesianya? Pencinta, penyayang, loyal suami. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah dan telah menyerahkan dirinya apa? Baginya. Alkitab bilang kepada suami untuk mengasihi. Mengasihi tinggi lagi standarnya. Mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Artinya apa? Kasih itu akan datang dengan harga. Kristus mengasihi kita lebih dulu ketika nggak berbalas sampai terluka bahkan sampai mati di kayu salib. Makanya suami, bapak ibu yang mengasihi istri itu adalah bukan feeling, it's a decision. Mengasihi, mencintai pasangan itu pilihan, keputusan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Seorang suami yang mengasihi istri adalah suami yang loyal, yang setia. Sama-sama bilang sama saya, setia. Mengasihi itu berbicara spend time together, bukan sibuk sendiri-sendiri. Ini yang paling penting, yang paling sering terjadi. Kalau istrimu lagi cerita, tunjukin kamu punya minat sama cerita istrimu. Masalah ngerti nggak ngerti, tunjukin aja dulu. Tunjukin, walaupun kamu nggak ngerti, nggak tahu, ujung-ujungnya udah cerita aja. Tunjukin bahwa kamu sayang secara publik. Saya selalu bilang, istri perempuan itu lemah di telinga, suami lemah di mata. Artinya istri itu suka dipuji, didengar. Bapak ibu, kita mencintai istri juga apa? Ayo. Dengan apa? Orang suka bilang demikian. Bahwa rumput tetangga lebih hijau. Salah banget. Rumput yang lebih hijau adalah rumput yang sering disiram. Iya. Jadi kalau rumput tetangga lebih hijau, berarti rumput tetangga lebih sering disiram. Rumputmu gak pernah disiram. Saya sampai hari dalam anugerah gak pernah iri sama rumah tangga orang. Gak ada tuh. Gak ada di rumah tangga orang, pengen deh, gak ada. Gak ada. Tadi malam bapak ibu jam 11 malam ke rumah sakit. Dia istri saya nyetir. Saya nunggu di IGD. Dia yang bolak-balik, bayar dan sebagainya. Tungguin, saya lihat dia di ketiduran. Di paha saya. Saya elus-elus dia. Dokter datang 1:30. Pak puji Tuhan pak, gak DBD begini-gini.
Pulang dia lagi yang nyetir. Sampai rumah disiapin makanan buat saya. Dalam hati saya nggak ngomong sama dia nih. Dalam hati saya, puji Tuhan Amanda orangnya. Coba kalau orang lain. Bikin repot aja lu. Sakit mulu. Dasar mati lu. Gimana rasanya? Mau mati nggak saya? Nggak, betul nggak? Betul nggak? Makanya gini loh. Para suami ingat waktu kamu sakit, istrimu yang rawat. Ingat masa-masa susah gitu loh. Ingat masa-masa naik dari bawah, amin. Ingat masa-masa waktu bangun dari bawah. Jangan udah kaya, naik mobil lupa diri. Halo? Shalom? Jangan, makanya stop yang namanya Bapak Ibu filtration. Stop laki-laki yang gak berjalan dalam kekudusan. Laki-laki yang gak stop mentolerir flirting sama perempuan-perempuan. Akan dipakai setan. Ada laki-laki masih pakai dating apps. Udah nikah. Tapi masih pakai dating apps. Apa coba? Nggak cuma mau lihat aja pasar apa? Pasar apa? Pasar bebas. Halo? Ngerti nggak? Kamu tuh udah nikah. Stop goda-godain orang. Katakan amin. Laki-laki tuh harus loyal. Suami harus loyal. Gak ada cerita titik. Udahlah, kalau dulu kamu jawara pada masanya, sarungkan pedangmu pendekar. Udahlah. Kamu memang legend pada masanya. Orang hormat, salut abangku. Tapi semenjak menikah, udah dong, katakan amin. Tapi biasanya kan begini di rumah tangga nih. Udah punya anak kan, 2, 3. Istri sibuk sama anak kan. Terus suami mulai ngelucu kan. Dulu lucu sih. Tapi karena istri sibuk kan, sekarang gak lucu. Terus gak pernah dipuji ganteng. Gak pernah dipuji kamu baik. Karena istri just forget aja, lupa. Terus kan karena rajin kerja, suaminya naik kan karirnya. Ya kan. Terus punya sekretaris dong. Sekretarisnya namanya kuntilanak ya kan. Ya dong, suaminya ngelawak lucu mulu. Si bapak. Langsung tuh. Suaminya ngerasa kayak, gila. Dia mengisi kekosonganku. Jaelah. Kosong dari mana Purgoso? Ada sebuah prinsip psikologi namanya 80/20. 80/20. Ini saya dapat dari istri saya, 80/20. It doesn't matter how good your wife, dia hanya bisa mengisi 80% dari kebutuhan. Hanya bisa mengisi 80% dari kebutuhan. Nah, 20%-nya dipakai iblis untuk menggoda kamu. Celakanya, banyak laki-laki jatuh karena 20% itu. Karena dia ketemu cewek di kantor yang ketawa sama jokesnya, yang perhatiin dia, yang lebih sabar sama dia. Dia pikir gini, ini dia dari Tuhan. Ini dia dari Tuhan. Padahal dia cuma memenuhi berapa? Ingat, setiap kali kamu tertarik sama perempuan di luar istrimu, dia hanya mampu memenuhi 20. Ingat. Gak ada orang bodoh ninggalin 80% demi so stupid. Dan dengar baik, gak ada perempuan baik-baik yang akan gangguin rumah tangga orang. Ciri dia ganggu rumah tanggamu karena dia bukan perempuan baik-baik. Udah itu aja, titik, gak ada koma. Ingat. Bukan berarti dia ketawa sama jokesmu. Bukan karena jokesmu lucu. Bukan. Percayalah, itu gak lucu sama sekali. Tapi karena memang dia kuntilanak aja. Ya. Saya dengar ya. Perempuan yang ganggu rumah tangga orang. Saya beri nama kamu jahat. Kamu jahat. Kamu jahat. Saya beri nama kamu immoral. Immoral kamu. Dan suami yang gak jaga kekudusan rumah tangganya, saya beri nama kamu jahat. Immoral juga kamu.
Saya nggak bisa menyalahkan hanya suami, tapi saya juga nggak bisa menyalahkan hanya perempuan yang ganggu. Mari kita menormalisasikan suami yang sudah menikah, istri yang suami yang sudah menikah ya. Pasangan yang sudah menikah jangan hangout sama lawan jenis sendirian. Oh, kok nggak ada yang amin? Yang sudah menikah, saya boleh undang pemain keyboard. Yang sudah menikah jangan hangout sama lawan jenis sendirian. Yang setuju bilang amin. Untuk pria yang sudah menikah, tahu batasannya. Ini poinnya sebenarnya ada 5 saudara. Tapi karena waktunya nggak cukup. Ingat saudara, para perempuan jaga penampilan, jaga. Jangan udah nikah rambut dicepol, kayak Cut Nadine. Saya tuh orangnya tuh sangat physical touch. Saya orangnya. Saya tuh suka peluk, suka cium. Sampai hari ini gak pernah saya cium istri saya bau, gak pernah. Beneran. Bahkan abis olahraga pun saya cium wangi. Saya tanya gini sama dia, kamu kok gak pernah bau sih? Wangi terus? Iya dong. Enak aja bau. Aku jaga badan aku. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, ukuran baju saya, istri saya gak kasih naik. Dia bilang mau kayak apapun gak akan naik. Sayang, jangan kita udah nikah jadi boom. Yang mengembang tuh yang maju iman bukan perut, kata dia. Ada kan orang gitu, udah nikah, kita ketemu 3 tahun kita bilang, ya ampun, siapa yang nabrak lu bengkak begitu. Tapi kalau dibilangin, tadi bilang fisik nih Pak Pendeta, loh saya kasih tahu, karena kuntilanak di luar cantik-cantik, betul nggak? Kuntilanak di luar wangi, kuntilanak di luar jago acting, ih si Papa, ih. Suara saya kasihan ya. Betul nggak? Kuntilanak di luar, waduh effortless. Pakai baju warna merah, mohon maaf yang baju merah. Iya. Lo kalau di rumah dicium istrinya, bau terasi. Terus udah dicepol, koyo. Dia lihat kan, dia bilang astagfirullahaladzim, kata dia. Udah ke kantor kan, masuk, sekretarisnya lewat, Pak ini teh Bapak ya, depan dia. Wangi kan. Kamu wangi juga ya sis? Maksudnya sister. Iya dong Pak, kan wanita harus wangi. Oh iya. Bapak udah makan? Istri nggak nawarin makan di rumah? Belum. Saya pesen kesukaan Bapak, emang kamu tahu? Tahu dong Pak, saya kan perhatiin Bapak. Lo cie-cie lo ngerti gak nih cerita kemana? Lo cie-cie, emang silat gua. Saya kan tahu kesukaan Bapak. Oke. Makan. Pak, dimakan dong, kok gak habis? Kenapa? Ada masalah? Cerita dong sama Siska. Oh gitu ya? Iya, Siska janji deh gak cerita ke orang lain. Kenapa? Istri Bapak, aduh, istri Bapak mah gak tahu diuntung. Kalau Siska jadi istri Bapak, duh. Kalau kamu udah sampai di level ini, 90% kamu jatuh. Karena harus yang benar, kalau ada perempuan lain jelekin istrimu, kamu harus maki orang itu. Harus kamu maki orang itu. Lo gak ada otak ngomongin istri gue. Lu siapa? Biar langsung kaget tuh kuntilanak. Iya dong. Setuju gak? Nggak. Kita menormasikan yang benar. Kalau ada perempuan lain ngomongin istri kita, yang ngelahirin anak buat kita, yang berjuang mati dan hidup buat kita, yang doain kita, jangan ada perempuan lain berani ngomongin istri kita. Amin. Jangan ada. Kita raja, kita jaga ratu kita. Sedap gak tuh omongan gue?
sakit aja kayak gini. Makasih Tuhan, makasih. Betul nggak? Tapi malah kita, iya sih memang istriku. Bodoh kamu, bodoh. Kalau ada perempuan ngomongin istri kita makan sampai habis. Iya, iya nggak? Betul. Maka cara terbaik untuk menghindari perselingkuhan apa salah satunya apa? Bawa istrimu ke kantor, suruh dia dandan cantik, saya pakai baju yang cantik ya, yang paling cantik, yang keren, datang di depan semua orang secara publik. Iya dong, cium. I love you. Padahal orang udah turun lantai 1. Kita lantai 36. Enggak, kalau kita kasih public announcement kayak begitu, kadang-kadang kita harus pakai trik kayak gitu. Bu, sering-sering main ke kantor suamimu. Ya tentu bukan tiap hari, itu namanya sebulan sekali muncul. Kalau ada acara kantor, tuh datang. Biar orang lihat, suamimu tuh punya istri. Amin. Pak, fotomu tuh jangan sendiri mulu gitu loh, kayak laki-laki single gitu. Sekali-sekali foto sama anak, sama istri. Tulis, harta yang paling berharga. Lu lanjutin sendiri aja tuh lagu deh. Setuju gak? Begitu juga kalau istrimu kerja, datang ke kantor istrimu, Pak. Jangan nunggu di bawah di lobi, lu bukan ojek, Pak. Naik. Waktu saya pertama kali sama Amanda, dia lagi syuting, saya datang. Saya udah dandan paling keren. Temennya artis semua, kerenan temennya daripada gua. Tapi saya duduk aja. Saya mau lihat gimana dia memperlakukan saya dengan teman-temannya. Dia datang, dia peluk saya, dia cium. Sayang, depan orang-orang. Saya bilang, baru ini benar barang. Ya loh, kok gini masuk? Yuk turun, yuk turun. Itu ya gue jambak lu. Ya gak? Tapi dari saya ini, sayang, sudah jemput aku teman-teman. Berarti gak ada apa-apa itu. Kalau dia gini, dia sang, turun. Gue bilang, ngomong. Loh, bener gak? Kalau istrimu malu mengakui engkau, kalau suami malu mengakui engkau, ada apa-apa itu. Udah gitu aja lah, gak usah banyak ngomong lah. Ada apa-apa itu, udah lah. Ya, udah habis ya. Gue mau minum obat dulu nih ya. Amin. Habis ini ada, pokoknya ada itulah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau telah menopang hamba-Mu. Terima kasih untuk firman yang Tuhan taruh di hati hamba. Pakailah firman ini untuk memberkati rumah tangga, agar para suami semuanya ditopang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu. Berkenanlah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.